Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fadila Putri dengan NIM 24620203 dan teman saya yaitu Meiza Adriani dengan NIM 24620208. Pada video kali ini, saya dan Meiza berkelompok membuat sebuah konten dengan tema laporan keuangan. Tugas konten ini diampu oleh dosen kami, yaitu Ustazah Nenengsih. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi, dalam periode tertentu. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas tersebut. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, neraca. Itu menunjukkan aset, liabilitas, ekuitas pemilik pada suatu titik waktu tertentu. Yang kedua yaitu laporan laba rugi, menyajikan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang diperoleh dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu laporan arus kas, menggambarkan aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu, yang membantu dalam menganalisis likuiditas entitas. Yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode. Laporan keuangan. Setelah transaksi-transaksi diidentifikasi, dicatat, dan diiktisarkan, tahapan selanjutnya adalah menyusun 4 laporan keuangan dari data akuntansi yang telah diringkas. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi melaporkan jumlah pendapatan dan total beban. Selisih keduanya merupakan kesimpulan kinerja perusahaan apakah laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan dapat disimpulkan berlaba. Sedangkan jika sebaliknya, beban lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan dikatakan mengalami kerugian. Seperti contoh yaitu pendapatan Tuan Hadi. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir tanggal 1 Agustus 2020. Pendapatan jasanya yaitu 981.500.000. Sedangkan beban-bebannya yaitu beban kendaraan yaitu 7.200.000. Beban kantor yaitu 25 juta. Beban utilitas yaitu 2.350.000. Beban rupa-rupaan yaitu 4.400.000 dan total bebannya yaitu 38.950.000 dan laba bersihnya yaitu 942.550.000. Selanjutnya, laporan arus kas adalah dokumen keuangan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dalam suatu periode tertentu. Laporan ini membantu manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana kas dikelola dan digunakan dalam operasional bisnis. Komponen utama dalam laporan kas. Yang pertama yaitu arus kas dari kegiatan operasi, mencakup penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, pengeluaran kas untuk biaya operasional, gaji, sewa, dan pembayaran lainnya. Yang kedua yaitu arus kas dari kegiatan investasi, penerimaan kas dari penjualan aset tetap atau investasi, pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap atau investasi jangka panjang. Yang ketiga yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan,
Penerimaan kas dari pinjaman atau penerbitan saham, pengeluaran kas untuk pembayaran utang, dividen kepada pemegang saham. Yang keempat yaitu perubahan bersih dalam kas. Itu selisih antara total kas masuk dan kas keluar dari ketiga kategori di atas. Kelima yaitu kas awal dan akhir periode. Itu menunjukkan kas yang dimiliki pada awal periode dan kas yang tersedia pada akhir periode. Sebagai contoh, laporan arus kas. Untuk bulan yang berakhir tanggal 1 Agustus. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu 915.750.000. Dan penerimaan kas dan pendanaan yaitu 883.800.000. Pembayaran kas untuk beban-beban yaitu 31.950.000. Dan arus kas dari aktivitas investasi yaitu 100.000. Pembelian peralatannya yaitu 100.000. Dan arus kas dari aktivitas pendanaan investasi oleh pemilik yaitu 850 juta dan penarikan oleh pemilik yaitu 4 juta. Jadi totalnya yaitu 846 juta. Selanjutnya yaitu laporan ekuitas. Laporan ekuitas adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik atau ekuitas pemegang saham selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini menguraikan komponen-komponen yang mempengaruhi ekuitas seperti laba atau rugi bersih, distribusi dividen, penambahan modal, dan penarikan modal oleh pemilik. Laporan ekuitas memberikan gambaran tentang bagaimana dan mengapa ekuitas pemilik atau pemegang saham berubah selama periode tertentu, sehingga memudahkan pemilik, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kinerja keuangan dan kesehatan perusahaan. Sebagai contoh yaitu laporan ekuitas Tuan Hadi, yaitu investasi 850 juta, laba bersih yaitu 942.550.000, dan dengan total yaitu 1.792.550.000. Dikurangi brief yaitu 4 juta. Modal Tuan Hadi 1 Agustus 2020 yaitu 1.788.550.000. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan juga dikenal sebagai neraca, adalah salah satu laporan keuangan utama yang memberikan gambaran mengenai posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas entitas yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami struktur keuangan dan kesehatan keuangan entitas tersebut. Sebagai contoh, laporan posisi keuangan Tuan Hadi yaitu aset. Kas yaitu 819.050.000, piutang usaha yaitu 7 juta, perlengkapan yaitu 13.750.000, peralatan yaitu 100 juta, total asetnya yaitu 939.800.000. Kewajiban ekuitas. Kewajibannya yaitu utang usaha yaitu 60 juta. Ekuitas pemilik yaitu modal Tuan Hadi yaitu 879.800.000. Total kewajiban dan ekuitas pemilik yaitu 939.800.000. Tujuan laporan arus kas yaitu mengukur likuiditas dan solvabilitas dan memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Menilai kualitas laba.
Itu menentukan seberapa baik laba bersih yang dilaporkan mencerminkan kas aktual yang dihasilkan dari operasi, yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan. Itu membantu manajemen dan merencanakan penggunaan kas di masa depan dan membuat keputusan strategis tentang investasi dan pendanaan. Baik, mungkin itu dulu video atau konten dari kami berdua tentang mengenai laporan keuangan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya Vanessa Fadila Putri dan rekan saya Meiza Adriani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.